Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Welcome to my YouTube channel. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya anak-anak ya di rumah. Nah, hari ini Ibu Guru mau melanjutkan video pembelajaran kita ya. Nah, hari ini kita sudah masuk ke tema yang ketiga, subtema ketiga pembelajaran yang kedua ya anak-anak ya. Nah, tapi seperti biasa sebelum Ibu Guru memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru. Hello guys, welcome back my channel. Okay, before you continue watching Yustasweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasweet. We are friends on YouTube. Keep following Yustasweet interesting and cool video. Okay, continue to create the vlog talents. Good luck with that. Okay guys, my channel about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustasweet it finish. Okay, thank you. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Kalian bisa simak di PowerPoint yang sudah Ibu Guru siapkan ya. Oke. Nah, di PowerPoint ini sudah ada teks doa Bapa kami yang menggunakan bahasa Indonesia dan teks Bapa kami yang menggunakan bahasa Inggris. Oke. Hari ini Ibu Guru mau mengajak kalian berdoa Bapa kami menggunakan bahasa Inggris. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Kalian bisa simak di PowerPoint yang sudah Ibu Guru siapkan ya. Oke. Nah, di PowerPoint ini sudah ada teks doa Bapa kami yang menggunakan bahasa Indonesia dan teks Bapa kami yang menggunakan bahasa Inggris. Oke. Hari ini Ibu Guru mau mengajak kalian berdoa Bapa kami menggunakan bahasa Inggris. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran kita. Kalian simak di PowerPoint yang sudah Ibu Guru tampilkan ya. Nah, di sini ada teks judulnya bola tangan. Nah, ini adalah materi masuk PJOK ya anak-anak ya, tapi dia di sini ada hubungannya dengan materi tematik ya. Oke, kita baca dulu ya sama-sama. Permainan bola tangan mirip dengan permainan sepak bola. Perbedaannya dilakukan dengan tangan. Peraturan cara bermain permainan bola tangan. Cara memainkan bola tangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemain bola menghentikan, menangkap, melempar, dan menyentuh bola dengan tangan, kepala, badan, paha, dan lutut. Kedua, membawa bola paling banyak 3 langkah dan bola harus dipantulkan. 3. Menahan bola paling lama 3 detik. Aturan bermain di daerah gawang adalah sebagai berikut. Pertama, penjaga gawang bebas bergerak di daerah gawang.
Permainan yang menyerang memasuki daerah gawang hukumannya lemparan bebas. Pemain bertahan memasuki daerah gawang hukumannya lemparan 14 meter. Ini maksudnya meter ya anak-anak ya. Keempat, bola di daerah gawang hak penjaga gawang. Kelima, mengembalikan bola ke daerah gawang. Yang pertama boleh melempar bola memasuki gawang, tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik. Boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang, lemparan sudut kalau bola keluar. Aturan untuk penjaga gawang adalah sebagai berikut. Yang pertama, boleh melempar bola dengan segala cara. Yang kedua, tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik. Yang ketiga, boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang. Yang keempat, tidak boleh membawa bola keluar dari gawang. Terjadinya gol adalah sebagai berikut. Yang pertama, gol terjadi apabila seluruh proyeksi bola melewati garis gawang. Yang kedua, apabila terjadi gol permainan dimulai dari tempat lemparan permulaan. Nah, offside ya, offside ini adalah istilah dalam permainan bola anak-anak ya. Offside sebagai berikut. Yang pertama, untuk regu bertahan apabila di daerah offside terdapat lebih dari 7 pemain termasuk penjaga gawang, sedangkan bola dalam penguasaan regu yang bertahan. Yang kedua, untuk regu penyerang apabila di daerah offside terdapat lebih dari 6 pemain sedangkan bola dalam penguasaan regu penyerang. Budaya kerukunan beragama. Kita baca dulu ya anak-anak ya. Nah, ini dia masuk ke bahasa Indonesia. Nanti ada saling berhubungan ya. Setelah berolahraga, siswa masuk ke dalam kelas. Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas dari guru. Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kelompok dan semua kompak dan saling menghargai. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya ya. Ada berapa agama di Indonesia? Coba sebutkan. Nah, mungkin kalian sudah tahu ada berapa agama di Indonesia? Nah, ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu ya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Mari kita pelajari satu persatu agama yang ada di Indonesia ya. Oke. Agama Islam. Nah, agama Islam ini anak-anak tempat untuk beribadahnya disebut masjid ya. Nah, kalau masjid ini untuk tempat ibadah yang besar ya, tapi kalau yang biasa di dalam gang-gang kecil itu atau tempat sembayangnya yang kecil itu biasa disebut surau ya. Masjid ini tempatnya yang besar, kalau yang kecil tempat ibadahnya itu biasa disebut surau. Nah, hari raya besarnya itu adalah hari raya Idul Fitri. Buku kitab sucinya adalah Al-Quran. Nah, kalau agama Islam ini ucapan salamnya itu untuk pertama kali bertemu itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diakhiri dengan kalau salamnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ucapan salam bagi umat yang beragama Islam. Sekarang kita lanjutkan ke agama Kristen. Agama Kristen tempat ibadahnya disebut gereja. Nah, hari raya besarnya agama Kristen itu adalah hari raya Natal. Buku kitab sucinya adalah disebut buku Alkitab. Nah, ucapan salamnya adalah salam sejahtera, salam, seperti itu ya anak-anak. Oke, kalau kalian mau catatnya silahkan di-postkan nanti ya. Oke, Ibu Guru lanjut dulu ke agama Katolik. Nah, agama Katolik tempat ibadahnya disebut gereja. Hari raya besarnya adalah hari raya Natal. Buku kitab sucinya adalah Alkitab. Nah, ucapan salamnya adalah salam sejahtera, damai sejahtera. Nah, kalau orang Jawa biasanya disebut berkah dalam ya. Salam juga bisa, salam sejahtera bisa ya.
Oke, kita lanjut. Kalau agama Hindu, tempat beribadahnya, tempat sembayangnya disebut pura. Hari raya besar agama Hindu disebut hari raya Nyepi. Buku kitab sucinya disebut buku Weda. Nah, kalau salamnya untuk agama Hindu, salam kalau di awal itu Om Swastiastu, ya. Nah, kalau diakhiri, salam akhirnya adalah Om Santi, 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 Om, ya. Ini salam untuk umat yang beragama Hindu, ya anak-anak. Oke, Ibu Guru lanjut lagi ya. Sekarang untuk umat yang beragama Buddha. Nah, umat yang beragama Buddha, tempat untuk beribadahnya disebut wihara. Nah, dan hari raya besarnya disebut Waisak. Buku kitab sucinya adalah buku Tripitaka, ya, Tripitaka. Dan ucapan salamnya disebut, ucapan salam untuk agama Buddha ini biasanya Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, ya anak-anak. Jadi kalau kalian mau catatnya, nanti kalian bisa pause-kan video ibu ya. Nanti kalian bisa play-kan lagi kalau mau catatnya. Hal-hal yang penting-penting saja anak-anak ya. Sekarang untuk agama Konghucu, tempat beribadah atau sembayangnya disebut kelenteng, tempat bersembayangnya. Dan hari raya besar agama Konghucu itu disebut hari raya Imlek. Buku kitab sucinya disebut buku Sujing, ya, buku kitab sucinya. Dan salamnya untuk bahas agama Konghucu ini, salam akhir awalnya itu Widedongtian, ya, akhirnya Siang Yo Yi Di, ya, atau salam kebajikan. Ini bahasa Indonesia lebih enak ya, salam kebajikan. Kalau ini kan bahasa Chinese-nya ya anak-anak ya. Oke, nanti silahkan kalau kalian mau catat, kalian postkan ya. Ibu Guru lanjut lagi ya ke slide berikutnya. Apa tugasmu sebagai umat beragama? Nah, sebagai umat beragama, apa tugas kita anak-anak? Ya. Nah, tugasku atau tugas kita semua sebagai umat yang beragama adalah pertama, berdoa sesuai dengan agama yang dianut. Contoh agama Islam, melaksanakan sholat. Agama Kristen dan Katolik pergi ke gereja tiap minggu dan rajin membaca Alkitab, ya. Agama Buddha berdoa di vihara, agama Hindu berdoa ke pura, ya, seperti itu. Dan berdoa itu juga tidak mesti harus ke gereja ya anak-anak kita ya. Setiap hari kita boleh berdoa, bangun tidur doa pagi, ya. Sebelum makan berdoa dulu, dan sebelum tidur malam boleh berdoa dulu ya. Paling gampang itu berdoanya Bapa Kami, Salam Maria. Kalau kalian mau berdoa spontan langsung juga tidak masalah, itu lebih bagus ya. Kalian merangkai kata-kata sendiri belajar ya. Jadi berdoa itu bisa di mana saja ya, tidak mesti harus di gereja. Jadi sebagai umat beragama kita harus rajin berdoa ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, tidak boleh mengejek teman yang memiliki agama yang berbeda. Jadi kita tidak boleh mengejek teman-teman yang berbeda agama dengan kita ya. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh mengejek, tidak boleh mengolok-olok ya anak-anak ya. Yang ketiga, menghormati dan menghargai teman yang memiliki agama yang berbeda. Yang keempat, mengizinkan teman untuk melaksanakan ibadah agama. Jadi pada saat ada teman kita yang sedang berdoa atau beribadah ya, kita tidak boleh ribut, kita harus tenang dan menghargai teman kita yang sedang melaksanakan ibadah atau berdoa ya. Oke, Ibu lanjut ke. Oke, jadi sampai di sini video pembelajaran hari ini anak-anak ya. Seperti biasa kita akhiri dengan berdoa ya. Nah, jadi ada hal-hal yang penting tadi, kalian bisa postkan video Ibu, kalian catat apa yang mau dicatat ya, yang penting-pentingnya. Kita berdoa Salam Maria. Di sini sudah Ibu Guru siapkan teks doa Salam Maria menggunakan bahasa Inggris dan doa Salam Maria menggunakan bahasa Indonesia. Hari ini Ibu Guru mau mengajak kalian berdoa menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian belajar ya untuk menambah pengetahuan anak-anak ya. Oke, marilah kita mengantar tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Silahkan simak video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu besok di pelajaran Ibu Guru yang lebih menarik-menarik lagi. Oke, see you, bye-bye, dadah.